Tamu ya, ngobrol dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi semuanya. Mohon maaf ya, saya punya hutang dua pertemuan. Ini KP yang pertama. Kalau misalnya Anda sepakat, besok kita kuliah untuk pertemuan keempat ya. Minggu depan berarti Selasa ketemu lagi pertemuan kelima, terus hari Kamisnya ketemu pertemuan keenam, sehingga saya nggak punya hutang ya. Karena mestinya minggu depan itu sudah pertemuan keenam. Oke, mohon maaf ya atas seringnya saya tidak hadir ya, dua kali saya punya hutang pertemuan karena memang juga ada tugas negara ya. Bukan maunya di ibu begitu ya, nggak semata-mata maunya di ibu saja. Oke, baik. Ini materi kita di pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang penduga titik yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa pendugaan titik itu atau point estimation itu terbagi menjadi tiga buah metode pada hakikatnya metode klasik ya. Kalau sekarang metodenya udah banyak canggih-canggih. Nah, di StatMat 2 karena Anda grade-nya adalah mahasiswa S1, kita akan mengenalkan metode-metode pendugaan parameter, point estimation atau penduga titiknya dengan menggunakan dua metode yang sudah dijelaskan di pekan lalu, yaitu metode momen. Ada momen kemarin sudah dijelaskan di pekan lalu, kemudian di pekan ini atau di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang maximum likelihood estimation method, ya, atau metode pendugaan metode kemungkinan maksimum. Oke. Nah, satu lagi ada metode bias sebetulnya, tetapi bias ini eh, kita berikan sebagai materi pengayaan. Jadi belum tentu diberikan ke Anda. Kalau misalnya memang ada yang berminat, begitu kemudian minta diberikan tambahan materi, baru kita berikan. Karena di dalam RPS-nya tidak ada ya sebetulnya. Jadi kita hanya berikan ini sebagai materi pengayaan saja. Jadi ada tiga materi klasik, metode klasik yang untuk menduga parameter dari populasi, yaitu metode momen, kemudian metode maksimum likelihood, dan kemudian ada metode bias. Oke, yang dikenalkan ke Anda hanya dua metode, yaitu momen dan MLE doang. Jadi MLE itu maximum likelihood estimation. Dua ya, biasnya kita skip. Nah, apa beda antara metode momen dengan metode MLE? Ini Anda harus tahu dulu. Kalau metode momen itu kan Anda cuma diminta untuk menghitung momen populasi pertama, momen populasi kedua, momen sampel pertama, momen sampel kedua, dan seterusnya. Anda tidak peduli dengan sebaran atau distribusi dari populasinya. Kita nggak tahu. Nah, sedangkan basis dari MLE atau Maximum Likelihood Estimation ini basisnya adalah Anda harus tahu dulu distribusi atau sebaran dari data. Oke, basisnya dia harus tahu dulu sebarannya atau distribusinya. Baru kita bisa menentukan metode menentukan penduga dari parameternya. Itu itu basisnya. Nah, itu yang pertama. Jadi perbedaan prinsip atau prinsip kerja yang utama dari MLE adalah bahwa MLE basisnya adalah sebaran atau distribusi. Kalau metode momen nggak perlu tahu distribusinya apa. Oke, berarti MLE ini itu pun itu ciri atau prinsip kerjanya. Dan kalau misalnya bicara kelebihan dan kekurangan, tentu saja kalau metode momen seperti yang Anda sudah pelajari di pertemuan kedua, Anda tahu bahwa metode momen itu mudah ya untuk dikerjakan begitu. Untuk menduga parameternya mudah. Perhitungannya lebih sederhana. Sedangkan kalau dibandingkan dengan maximum likelihood estimation, MLE ini merupakan suatu metode penduga parameter populasi yang lumayan analitiknya lumayan banyak. Jadi kalau dilihat dari kelebihan dan kekurangannya, momen lebih sederhana secara perhitungan, MLE agak lebih ribet dalam sisi perhitungan. Tetapi ini seringkali atau hampir semua penduga parameter populasi yang dihasilkan oleh si MLE ini
dia menghasilkan penduga yang sifatnya tak bias. Nah, ini kelebihan dari MLA. Nggak semua, nah dia bersifat tak bias. Kalau metode momen ini kita nggak tahu. Seringkali eh, jadi dilihat dari sisi akurasinya, penduga parameter yang dihasilkan oleh metode MLA itu seringkali menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan penduga parameter yang dihasilkan oleh metode momen. Oke, itu kelebihannya dari MLA dan kekurangan dari momen. Nah, lanjut. Nah, prinsip kerja. Sekarang kita melihat prinsip kerja. Prinsip kerjanya dari MLA itu adalah kita harus mencari eh, suatu titik, karena ini penduga titik ya, suatu titik yang menghasilkan fungsi dari log likelihood-nya itu adalah fungsi yang menghasilkan fungsi itu menjadi maksimum. Makanya dibilang maximum likelihood. Jadi kita harus mencari likelihood function atau fungsi kemungkinan. Oke. Lalu prinsip kerja dari MLA kita akan mencari titik di mana fungsi likelihood atau fungsi kemungkinannya itu adalah yang paling maksimum. Jadi sebetulnya kalau prinsip kerjanya kalau Anda bicara caranya seperti kalkulus, Anda cari aja turunan pertama sama dengan 0, begitu ya. Kalau untuk terapan di kalkulus, nanti Anda dapat titik ekstrim, lalu Anda cari turunan keduanya kurang dari 0, fungsi maksimum, suatu fungsi yang dia, apa namanya, menghasilkan fungsi seperti titik balik maksimum, gitu ya. Jadi dia menghasilkan titik yang menghasilkan fungsi itu maksimum. Oke. Nah, titik itulah nanti yang kita sebut sebagai penduga dari kemungkinan maksimum. Oke, lanjut. Nah, kemudian definisi Anda tolong lihat konsepnya. Jadi Anda coba acak X. Oke. Lalu coba acak X ini misalkan saja saya punya sebanyak N coba acak. Jadi saya punya peubah acak X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Setiap peubah acak ini bersifat saling bebas. Masing-masing peubah acak ini memiliki fungsi kepekatan peluang atau fungsi masa peluang masing-masing. Karena dia saling bebas, maka tentu saja ingat prinsip peluang, kalau dia saling bebas, maka peluangnya dikali-kali, dikali-kali. Kalau misalnya saya punya sejumlah acak, maka saya punya fungsi kepekatan gabung dengan XN, di mana parameternya adalah parameternya kita sebut secara general adalah theta. Oke, nah pada saat ini biasanya fungsi PDF gabungan, jadi probability density function gabungan atau joint probability density function. Saya tulis tadi rumusnya adalah fx1 X2, X3 sampai di sini dengan parameter. Orang boleh pakai titik koma, boleh pakai garis lurus begitu. Dan pada hakikatnya, menurut definisi, dia sama saja dengan fungsi kemungkinan. Jadi saya boleh tulis L, theta. Jadi adalah suatu fungsi kemungkinan dari parameter theta apabila sampel sudah terambil atau sudah diketahui sampelnya sejumlah N sampel atau X1 sampai dengan XN. Ini. Nah, cara penulisannya ini boleh saya tulis dalam bentuk begini. Fx1, X2, X3 sampai dengan XN, saya boleh tulis X tapi garis bawah. Biar saya nggak capek nulisnya X1 sampai N. Begitu juga fungsi kemungkinan, berarti saya boleh tulis L besar, lalu theta parameternya, apabila sampel acaknya X1 sampai dengan XN sudah terambil, itu saya buat X1 sampai dengan XN-nya dalam bentuk begini. Oke, lanjut. Nah, kemudian penduga kemungkinan maksimum itu adalah yang tadi saya sebutkan. Kalau saya punya probability density function gabungan dari X1 sampai dengan Xn,
Mana yang paling maksimum, suatu titik yang menghasilkan fungsi itu paling maksimum, itu adalah penduga dari kemungkinan maksimum. Itu prinsip kerjanya. Oke? Nah, lalu di sini saya melogaritmakan fungsi kemungkinan nama yang di fungsi kemungkinan itu yang kita sebut sebagai fungsi log likelihood atau log likelihood function. Oke. Nanti dari log likelihood function, ini dia log likelihood function. Jadi dari fungsi kemungkinan saya logkan, saya logaritmakan, lalu saya turunkan terhadap theta, maka turunannya sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan theta topi. Theta topi itu yang disebut sebagai penduga kemungkinan maksimum. Oke. Nah, ini ada teoremanya. Sekarang saya kasih contoh mungkin ya. Saya kasih contoh biar Andanya cukup paham begitu ya. Ini terlalu berat. Saya coba carikan contoh yang lebih sederhana ya, sebentar ya. Bentar. Ya, misalnya saya punya gini. Saya punya ini contoh pertama. Contoh satu ya. Misalkan saya punya coba acak. Coba acak X, coba acak maka huruf besar ya. Coba acak X ini katakanlah berdistribusi Bernoulli. Oke. Bernoulli parameternya adalah em, katakanlah theta. Oke. Lalu saya punya X1 sampai dengan Xn. Ini adalah sampel acak. Oke, jadi sampel acak saya berukuran N. Oke, jadi mohon maaf ini karena pulpen lasernya ketinggalan di rumah. Jadi saya nggak bisa gunakan touchscreen-nya. Oke, lalu di situ katanya Bernoulli theta ini di mana satu. Dia tanya tentukan, saya pakai simbol-simbol aja ya, karena biar saya nggak terlalu banyak nulis ya. Tentukan penduga kemungkinan maksimum dari theta. Nah, ini yang dia tanya. Simbolnya saya buat begitu. Penduga itu pakai topi, yes. Terus ada L, L itu simbol dari likelihood. Jadi saya meminta Anda tentukan penduga kemungkinan maksimum dari theta. Itu yang diminta. Nah, sekarang solusinya gimana? Kita jawab ya. Pertama. Pertama adalah langkah pertama karena kita harus memaksimumkan fungsi log likelihood, maka saya harus mencari fungsi likelihood terlebih dahulu. Saya likelihood. Oke, ini step yang pertama. Fungsi likelihood itu apa? Fungsi likelihood itu adalah L theta. Dengan sampel acaknya berukuran N. Saya tulisnya begini aja langsung ya, X1 sampai dengan Xn. Menurut definisi, katanya ini sama saja dengan hasil kali Pi, Pi itu kali perkalian ya, I mulai dari 1 sampai dengan N dari Fxi dengan parameter theta. Atau boleh saya tulisnya gini, kan sampel acak saya berukuran N, berarti Fx1
dengan parameter theta dikali dan seterusnya sampai dengan dikali fx1 fxn dengan parameter theta. Nah, gini karena x1 sampai dengan xn itu contoh acak saling bebas. Karena dia sampel acak saling bebas, maka dia eh, peluang situ ini step 1 ya. Berarti saya harus cari L theta dengan sampel acaknya X1 sampai dengan XN. Lalu Anda cari dulu di tabel sakti kalau Anda lupa Bernoulli distribusinya kayak gimana. Nah, kayak gimana? Saya lihatin dulu tabel saktinya. Saya harusnya bukanya langsung semua file sebentar. Nah, Bernoulli. Ini dia Bernoulli. Ini ya. Mudah-mudahan Anda terlihat ya Bernoulli P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Oke, ada ya di sini ya. Ini yang ini. Yang paling atas, kolom paling atas. Baik-baik dulu biar nggak banyak coretan. Ini ngajar tadi pagi soalnya. Oke, yang ini nih. Nah, oke, yang ini ya. P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X. Tapi ini apa guys? Theta. Oke, berarti kita ganti dengan theta. Maka kita punya apa? Berarti di sini saya punya, dari sini dulu, saya punya apa? FMP. FMP-nya apa saya punya guys? Fungsi massa peluangnya apa? Fx. Kalau X-nya 1 ya. Fx dengan parameternya theta. Berarti apa dari tabel saktinya tadi? Sama dengan theta pangkat. Theta pangkat. Pangkat X, Ibu. Pangkat Satu X min dikali theta. 1 min theta pangkat Satu 1 min 1 min X. Nah ini. Berarti kalau misalnya X saya ada sebanyak N, maka fungsi likelihood saya adalah hasil kali I-nya mulai dari 1 sampai N dari theta pangkat X I karena X-nya ada banyak dikali 1 dikurang theta pangkat 1 dikurang X I. Nah, itu dia. Ini berarti saya pakai kurung kurawal di depan. Karena yang semua yang dikali-kalikan adalah satu buah fungsi itu. Coba, kalau X-nya 1 berarti dapatnya apa? Theta pangkat X1. Dikali 1 min theta pangkat 1 dikurang X1. Yes? Kalau misalnya, ini berarti kan saya kali-kali gini. Theta pangkat X1, kalau I-nya 1 dikali 1 min theta pangkat 1 dikurang X1. Tuh nih. Atau kalau untuk X-nya 2 berarti ganti dengan X2. Kalau diganti dengan X3 berarti dikali. Dikali sampai dengan seterusnya. Sampai dengan theta pangkat XN. Kan sampai N kan sampelnya. Dikali 1 min theta pangkat 1 dikurang XN. Sampai situ clear? Sampai situ bisa diikuti? Bisa ya? Berarti fungsi kemungkinannya adalah L theta dengan sampel acak X1 sampai dengan Xn sudah diketahui sama dengan, coba kalau Anda lihat cek. Bilangan pokoknya sama, ini eksponensial. Ini pangkatnya X1, terus berarti theta pangkat X1, dikali theta pangkat X2, dikali theta pangkat X3, dikali theta sampai dan seterusnya dikali theta pangkat Xn. Pangkatnya diapain guys? Ditambah, Bu. Ditambah. Berarti kita punyanya apa? Theta pangkat X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai dengan ditambah Xn. Berarti boleh dong saya tulis sigma saja. Sigma I mulai dari 1 sampai dengan N dari X
I. Bolehkah begini saya nulisnya? Boleh. Paki? Oke? Boleh, Bu. Oke. Lanjut. 1 dikurang theta. Dikurang X1. Dikali 1 min theta pangkat. Yang ini nih. Suku yang ini nih. Kursor saya hilang. Ini yang ini. Ini. Dikali 1 dikurang X2. Dikali 1 min theta dan seterusnya sampai dengan 1 min theta dikali 1 dikurang Xn. Berarti 1 dikurang theta pangkat 1. Dikali 1 dikurang theta pangkat 1. Pangkatnya berarti diapain? Jumlahin sebanyak N kali. Berarti kita dapatnya apa? 1 min theta. 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali berarti dapatnya apa? N, Bu. N. Dikurang sama seperti tadi sigma. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N XI. Sampai situ? Clear? Oke. Lanjut. Setelah itu berarti saya harus cari apa? Step yang kedua. Step yang kedua katanya cari fungsi log likelihood. Saya cari fungsi log likelihood. Fungsi log likelihood itu berarti apa? Len dari fungsi likelihood-nya. Nah, ini kita logkan, log logaritma natural. Biasanya ditulis orang dengan huruf kecil, L kecil, theta, dengan sampel acaknya X1 sampai dengan Xn. Nah, boleh begitu. Jadi, log likelihood, L-nya hurufnya kecil biasanya. Di beberapa buku pustaka tulisnya begitu. Oke, lanjut. Berarti sama dengan kita lenkan semua. Len dari semuanya ini. Yang di atas. Theta pangkat sigma XI. Sorry ya, indeksnya nggak saya tulis ya. Tapi kalau ujian Anda harus tulis. I mulai dari 1 sampai dengan N. Dikurang 1 min theta pangkat. Pangkat N dikurang sigma XI. Oke? Sehingga kalau saya lenkan berarti jadinya apa guys? Log likelihood. Fungsi log likelihood-nya berarti sama dengan apa? Kalau dilenkan berarti pangkatnya, kalau dilogkan pangkatnya balik ke depan nggak? Boleh. Berarti saya punya sigma XI dikali len theta. Betulkah? Untuk yang ini. Kalau untuk yang ini, ditambah. Kalau perkalian ditambah kan? Ini kan perkalian. Sifat-sifat log. Berarti saya punya apa? N dikurang sigma XI dikali len dari 1 min theta. Sampai situ clear? Bisa diikuti? Gimana yang lain? Bisa, Bu. Oke. Nah, step yang kedua sudah kita lakukan, maka kita ke step yang ketiga. Ups, saya bentar, baterainya habis. Saya cas dulu. Sebentar. Berikutnya, karena saya sudah punya log likelihood-nya, maka saya cari turunan. Turunan pertama dari log likelihood-nya. Berarti yang saya cari turunannya yaitu cari turunan dari, jadi saya buat begini. Step yang ketiga. Merah. Apa ganti hitam? Saya cari saya turunkan terhadap parameternya. Len, jadi dari log likelihood-nya, dolen fx, gini, berarti L kecil ya, karena log likelihood-nya hurufnya kecil tadi, diturunkan terhadap parameternya. Parameternya apa tadi? Theta. Kan theta parameternya. Berarti saya mencari turunan pertama
terhadap do theta dari yang tadi. Yang tadi itu adalah 1 min theta. Sorry. Oh, tadi apa? Tadi sigma xi ya? Bentar, sebentar. Enggak ngomong. Berarti tadi apa ya? Sigma xi ln theta ditambah n dikurang sigma xi. Ini dalam tanda kurung dikali ln 1 min theta. Ini tadi ya. Nah, ini diturunkan. Coba kalau Anda turunkan dapatnya apa ya? Dan turunan ini harus sama dengan 0. Maka hasilnya apa dapatnya? Ini step yang ketiga. Ln theta. Turunan dari ln theta berapa, guys? Ini kan nggak mengandung theta nih, sigma xi. Jadi sigma xi keluar aja. Sigma xi keluar. Ln theta, turunan dari ln theta apa? Super theta ya? Super theta. Good. Tahu dari mana datangnya super theta? Berarti saya tulis aja di depan super theta. Gini. Katanya turunan dari fungsi logaritma ln fx itu, kalau ini sama dengan y, maka kalau saya mau cari turunannya y aksen, maka itu adalah turunan dari fungsi dibagi oleh fungsi itu sendiri. Ini definisi dari turunan logaritma. Berarti turunan dari theta adalah 1. Dibagi fungsi tetanya sendiri, theta. Berarti 1 per theta. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ingat. Nah, terus yang ini ditambah n min sigma xi. Nah, turunan dari ln dari 1 min theta hasilnya apa? 1 dikurang theta. Turunannya berapa? Min 1, yes? Dibagi fungsinya itu sendiri. Berarti 1 min X. 1 min Min theta. theta, ya. Ya, Bu. Betul? Sama dengan 0. Nah, itu. Berarti kalau boleh saya tuliskan, ini hasilnya berarti sama dengan, kalau misalnya saya kali silang, yang sini saya kali ke sana, maka saya dapatnya apa? 1 min theta dikali sigma xi. Theta dikali ke sana, tapi ada tanda minus. Berarti min 1 min theta dikali n dikurang sigma xi. Dan hasilnya sama dengan 0. Betulkah? 1 min theta dikali sigma xi dikurang theta dikali n min sigma xi sama dengan 0. Sampai situ oke? Oke, Bu. Oke. Lalu berarti hasilnya sama dengan apa ya? Ada yang bisa dibuang ya sebetulnya. Jadi kalau saya selesaikan ini, berarti saya dapatnya apa? Sigma xi dikurang theta sigma xi, kalau saya bongkar, dikurang theta n, ditambah theta sigma xi. Ini ya, sama dengan 0. Ada yang bisa dicoret-coret? Theta sigma xi bisa dibuang. Bisa, Bu. Ini sama ini. Berarti saya hanya sisa sigma xi dikurang n theta atau theta n sama dengan 0. Berarti saya bisa buat n theta sama dengan sigma xi.
Pokoknya gimana caranya parameternya dikeluarkan karena kita mau menduga parameter. Theta berarti sama dengan sigma XI per N. Dapatlah. Sehingga kita punya penduga kemungkinan maksimum PKM ya. Bagi theta adalah theta topi L sama dengan sigma, karena dia sudah jadi penduga, maka hurufnya menjadi huruf besar. Sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N dibagi N. Atau boleh saya tulis sama dengan X bar, X besar bar. Sampai situ, ada yang mau ditanyakan? Sampai situ oke? Oke. Nah, sebenarnya PR-nya itu belum selesai, guys. Jadi kita tuh harus mencari turunan kedua untuk membuktikan bahwa dia itu memang maksimum. Si X bar itu memang membuat fungsi kemungkinan itu bernilai maksimum, mestinya. Jadi berarti pada hakikatnya kita tuh harus disuruhnya lagi cari turunan kedua. Jadi cari turunan keduanya lagi dari fungsi kemungkinan. Nah, ini nih terhadap theta. Nah, kalau ini diturunkan tadi kan hasilnya ini nih. Sampai mana tadi kita pengerjaan kasih persamaan bintang. Oke. Coba kalau sigma xi diturunin terhadap theta 0. Yang mengandung theta kan cuma ini. Min n theta. Berarti kalau diturunkan terhadap theta hasilnya apa? Ya Min Bun, n ya? NN. Min n kurang dari 0, yes? Karena n itu harus lebih besar dari 0. Kalau misalnya 0 ya kalau kan nggak mungkin kejadian itu negatif kan? Jumlah percobaannya negatif nggak mungkin kan? Jumlah percobaan harus minimal 1. Betul? 1 kali percobaan. Berarti nilai n itu bernilai positif. Berarti kalau nilai min n itu negatif. Sehingga kalau dia fungsi turunan keduanya kurang dari 0, apa yang terjadi? Fungsi kita berarti begini nih. Nah, kurang lebih begitu. Berarti dia maksimum. Nah, maksimumnya pada saat kapan? Pada saat di X bar itu tadi. Ini. Nah, gitu. Kurang lebih. Tuh. Oke. Ada yang mau tanyakan? Sorry ya, internet saya agak nggak stabil. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Mau nanya Bu, tadi yang X bar itu apa ya? X bar ini. Yang ini. Sigma X dibagi N itu X bar kan? Rumus dari X bar apa? 1/N dikali sigma XI, yes? Oh ya benar Bu. Heeh. Oke, boleh dong berarti saya buat jadi X bar. Oke, Salman? Oke, Oke, clear Bu. lanjut. Nah, tadi saya sudah nurunin satu-satu ya guys. Nih ya, contohnya saya ambil dari contoh paling sederhana. Lalu saya buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya nggak nurunin lagi, tapi mudah-mudahan saya coret-coret di sini. Ini anggaplah ini sebagai contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya punya sampel acaknya berukuran N dari distribusi di mana distribusi atau sebarannya adalah sebaran normal. Parameternya adalah theta sigma kuadrat, tetapi sigma kuadratnya konstan katanya. Jadi parameter yang nggak diketahuinya sebenarnya theta doang. Ini diketahui nilainya, konstan. Jadi sigma kuadrat variansnya katanya sudah diketahui. Rata-ratanya belum. Oke.
Terus katanya di mana X itu mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Tentukan dong katanya penduga kemungkinan maksimum dari parameter theta. Step yang pertama berarti langkah pertama kita adalah kita mencari fungsi kemungkinan. Nah, fungsi kemungkinannya ini simbolnya berarti Anda harus cari dulu lihat fungsi kepekatan peluang dari suatu poba acak yang berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Oke, sebetulnya mu sigma kuadrat itu bentuknya adalah gini. Kalau sorry, saya buka dulu tabel sakti kali ya. Normal, 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 normal. Coba ya, kita lihat ya. Kita intip normal. Mana normalnya? Where is normal? Nah, ini dia normal nih. Kayaknya saya perlu putar ya. Nah, ini dia. Kalau dia X menyebar normal mu sigma kuadrat, maka FKP-nya katanya 1/sigma mu. Oke, tolong perhatikan ini baik-baik. Berarti kalau tadi kita punya X-nya berdistribusi normal dengan rata-ratanya theta, dengan variansnya adalah sigma kuadrat, maka kita punya FKP-nya jadinya apa? Lihat polanya dia aja. Ganti berarti mu-nya dengan theta. Berarti kita punya FKP-nya sama dengan apa ya? 1/sigma akar 2pi E pangkat min setengahnya saya kedepanin sini, dikali X dikurang apa guys? Theta Theta, good, kuadrat dibagi sigma. sigma kuadrat. Kuadratnya semuanya saya semuain begini. Boleh juga kan? Boleh. Oke, sampai situ oke? Kan atas bawah ada kuadrat. Ya udah kuadratnya saya buat aja gabung begitu. Oke ya. Nggak masalah ya. Nah, sehingga di sini saya tinggal masukkan saja. Maka saya punya, kalau tadi cuma 1, ini saya punyanya banyak. Mana kursor saya? Kursor. Nah, jadi saya punya fungsi kemungkinannya adalah L theta dengan sampel acaknya X1 sampai dengan Xn berarti sama dengan hasil kali dari pi-nya, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N dari 1/sigma akar 2pi, saya tulis ulang ya di sini ya, dikali E pangkat min 1/2 dikali X dikurang X-nya XI dikurang theta dikuadratkan dibagi sigma kuadrat. Nah, terus di sini karena dia dikali, berarti kan kalau 1/sigma akar 2pi itu dikali, karena dia semuanya konstanta, maka dipangkatkan dengan N. Oke ya, karena kan sampel acaknya berordo N. Jadi, per sigma akar 2pi dikali 1/sigma akar 2pi dikali 1/sigma akar 2pi ya berarti setara 1/sigma akar 2pi pangkat N. Ini akarnya nggak sampai sini ya. Ini tipu. Keluar. Dekat tapi dinulisnya eksponen buka kurung. Jadi sama aja ya. Biar nggak terlalu banyak pangkatnya. Karena ini di jumlah-jumlah dikali-kali terus. Karena dia dikali sebanyak N kali, maka ada sigma di depannya. Jadi min sigma I mulai dari 1 sampai dengan N dikali XI dikurang theta dibagi 2 sigma kuadrat. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kursor saya hilang lagi. Oh, ada kursornya. Oke, sampai sini ya. Nah, kemudian
Langkah keduanya yaitu bahwa saya harus mencari fungsi log likelihood. Jadi saya logkan dari fungsi kemungkinannya. Berarti ini kalau saya logkan n-nya pindah ke depan, dikali len dari 1/akar 2 pi sigma. Sigmanya nggak pakai akar, jadi mestinya sigmanya di depan saja. Kemudian len dari eksponensial. Anda harus ingat bahwa saya tulis di sini len eksponensial pangkat A. Berarti ini sama dengan apa guys menurut definisi? Pangkat A. A aja. A doang ya, A doang ya. Makanya ketika dari sini dilenkan, maka eksponensialnya hilang, sisa yang di dalam sini aja. Itu datangnya dari situ, oke? Sigma I mulai dari 1 sampai N, XI dikurang theta dikuadratkan dibagi 2 sigma kuadrat. Sampai sini oke ya? Karena saya pakai definisi dari ini. Kalau ada yang nggak tahu atau lupa. Lalu step yang ketiga, saya harus mencari turunan dari step yang ketiga, saya harus mencari turunan pertama dari fungsi likelihood. Ini bukan L besar, tapi L kecil ya mestinya ya log likelihood ya. Terhadap parameternya yaitu theta. Maka ini karena dia tidak mengandung theta, sedangkan sigma itu konsol. Nah, terus yang ini karena dia ada theta di dalam sini, berarti duanya pindah ke depan. Jadi ada 2 sebetulnya di depan sini. Di bawah sini tadi awalnya ada 2. Jadi 2 pindah ke depan sigma. eh, terus sigma XI dikurang theta pangkatnya kuadrat. Dikali -1. Sebetulnya asalnya di sini di depannya mestinya ada minus. Minus dari sini. Nah, -1 dari mana? Dari sini. Karena kan turunan parsial, turunan rantai ya, min-min. Nah, karena min kali min, makanya jadi plus. Terus 2 sama 2 coret-coret, makanya hasilnya begitu. Sehingga kan sama dengan sigma seperti yang ada di situ. XI dikurang theta dikuadratkan dibagi sigma kuadrat. Nah, itu asalnya. Lalu dibuat sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, maka berapapun konstantanya nggak ngaruh kan? Karena penyebutnya ini kan konstanta. Jadi yang kita ambil cuma bagian atasnya saja. Oke. Nah, lalu, sorry, ini pangkatnya 1. Ini tadi sudah dikurang 1 ya. Ini pangkatnya 1. Oke. Berarti saya kali-kalikan masuk notasi sigmanya, berarti sigma dikali XI, di apa dikalikan masuk ke dalamnya, berarti sigma XI, sigma dari theta berarti jadi ini tuh asalnya adalah, saya tulis dulu di sini. Kursornya kenapa hilang-hilang? Sigma XI asalnya ya, dikurang sigma theta. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Ini juga I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, gitu. Nah, si I-nya nggak masalah. Yang sekarang itu lihat yang bagian sini. Kenapa jadi N theta? Karena note ya, kalau kita bicara notasi sigma, kita bicaranya deret begitu. Anda harus ingat kalau misalnya sigma dari suatu konstanta C, katakanlah I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, berarti kan pada hakikatnya C ditambah C ditambah C ditambah C ditambah C sejumlah N kali. Kan gitu ya notasi sigma. Oke. Ini kalkulus banget sebetulnya. Nah, karena dia sebanyak N kali C-nya, berarti kita bisa tuliskan N kali C. Kan gitu. Nah, si parameter itu pada hakikatnya juga merupakan konstanta. Maka sigma dari theta adalah sama dengan N theta. Itu makanya. Nah, ketika dia sama dengan 0, kita buat sama dengan 0, maka hasilnya N theta sama dengan sigma XI, theta sama dengan sigma XI per N. Sigma XI per N itu adalah sama dengan X bar. Jadi, katanya penduga kemungkinan maksimum untuk peubah acak X yang berdistribusi normal 0, berdistribusi normal theta sigma kuadrat adalah sama dengan ini. Mana kursor saya hilang-hilang.
ini. Nah, yang ini. Penduga kemungkinan maksimumnya adalah sigma xi per n atau sama dengan x bar. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Izin bertanya, Ibu. Boleh. Itu yang sigma kuadratnya kenapa hilang ya? Mana sigma kuadrat yang mana? Oh, yang di step yang di sini ya? Iya, Ibu. Ini, sebentar. Kursor saya hilang-hilang. Sebentar ya. Mana ya? Kursor saya hilang. Di mana kursor? Dia. Kok hilang lagi? Sebentar. Gak muncul lagi. Yang sigma kuadrat itu ya, kenapa hilang ya? Kursor saya hilang. Kursor, kursor, kursor. Yang ini ya, ini hilang ya. Sigma kuadratnya ini kan yang dimaksud hilang, kenapa hilang? Iya, Ibu, itu. Kan sigma kuadrat itu konstanta nih. Dia udah bilang di soal konstanta. Berarti kalau dia konstanta berarti apa? Misalnya ada fungsi. Misalnya saya mau cari turunan dari 2x ditambah 7 misalkan dibagi 8. Saya mau cari turunannya apa? Ini sama dengan 0. Berarti cukup nggak saya menyelesaikan yang atasnya doang? Numeratornya aja. Dan numeratornya saya abaikan boleh? Oh, Boleh kan? ya, boleh, boleh. Ya kan? Oke? Ya. Oke, Ibu. Oke. Makanya sigma kuadratnya saya abaikan. Oke? Clear? Oke, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Contoh lain ya. Contoh lain. Misalnya kita punya contoh acak. Contoh acak itu sampel acak ya. Sebentar. Saya ganti dulu colornya jadi hitam. Contoh acak berukuran N. Sampel acaknya berukuran N, X1 sampai dengan XN, di mana X-nya adalah berdistribusi normal theta 1. Ditanya penduga kemungkinan maksimum bagi theta. Nah, kemudian di sini saya punya FKP. FKP-nya coba ya Anda lihat. Ini mu. Mu-nya berubah menjadi theta. Ini tuh awalnya sigma kuadrat kalau lihat di tabel sakti. Sigma kuadratnya sama dengan 1. Anda substitusi saja ke tabel sakti. Tabel saktinya apa namanya? Anda masukin ke sini. Kenapa jadi stop share? Di saya udah kelihatan ya. Mu-nya diganti dengan 0. Ganti dengan apa tadi? Lupa saya. Mu-nya ganti dengan theta, sigma kuadratnya ganti dengan 1. Masukin ke sini. Nah, berarti saya punya 1 per akar 2pi dikali E pangkat min X dikurang mu. Mu-nya diganti dengan theta, dikuadratkan, dibagi 2. Sigma kuadratnya 1. Karena sigma kuadratnya 1, sigma juga 1. Oke? Berarti saya pindah ke sini. Nah, itulah asal muasal kenapa dia berubah menjadi begini. 1 per akar 2pi dikali E pangkat min setengah X dikurang theta dikuadratkan dibagi 1 mestinya. Sampai sini oke kah? Cukup paham yang ini dari mana datangnya? Lihat bentuk umum dari distribusi normal, tapi diganti saja mu-nya ganti berubah menjadi theta, sigma kuadratnya diganti jadi 1. Oke? Ada yang mau tanya ini? Datangnya dari mana? Ada? Ngerti? Oke, Vira, Nazwa, Zidan? Ngerti, Bu. Oke, lanjut. Kalau gitu. Nah, kemudian fungsi kemungkinan. Fungsi kemungkinannya berarti adalah L theta X1 sampai dengan XN. Hasil kali dari fxi dengan parameternya theta berarti hasil kali dari sini.
1 per akar 2pi dikali E pangkat min setengah. X-nya ada yang ketinggalan ya. Ini mestinya XIS. Ini tipu ya. XI dikurang theta dikuadratkan. Nah, berarti kalau misalnya ada yang nggak tahu datangnya dari mana ini sama dengan 2pi pangkat min N per 2. Ini itu kan sebetulnya kalau saya tulis yang seperakar 2pi ini kan boleh saya tulis jadi 2pi kan pangkat min setengah ya. Pangkat setengah, terus tapi saya pindahkan ke atas pangkatnya berubah menjadi min setengah, betul? Boleh. Nah, dikali-kali terus. 2pi pangkat min setengah, dikali 2pi pangkat min setengah, dikali 2pi pangkat min setengah, dikali 2pi pangkat min setengah sebanyak N kali. Berarti saya berubah, hasilnya kan dapatnya 2pi pangkat min N per 2. Clear sampai situ? Oke ya? Tira oke? Oke, Bu. Oke. Lanjut. Nah, terus yang eksponensial ini ketika dikali, berarti pangkatnya bertambah. Dijumlahkan pangkatnya ya. Makanya ada sigma di situ. Oke, sampai situ oke. Nah, fungsi log likelihood-nya berarti ln L theta X berarti ln dari 2pi pangkat min N per 2 dikali E pangkat min setengah sigma XI dikurang theta dikuadratkan. Sampai sini oke. Lalu kalau sudah kita coba min N per 2 ditambah, karena dia perkalian, ditambah ln dari E pangkat min setengah sigma XI dikurang theta dikuadratkan. Oke ya, sampai sini. Kemudian, katanya berdasarkan sifat logaritma, pangkatnya boleh pindah ke depan. Nih, pangkatnya pindah ke depan. Berarti min N per 2, ln dari 2pi. Yang ini, seperti yang tadi, ln E pangkat sesuatu, berarti hasilnya sesuatu yang ada di pangkatnya itu sendiri. Dikali ln E. Ln E itu 1 ya. Karena ln itu adalah bilangan logaritma natural berarti dengan bilangan pokoknya E. Jadi oke, berarti saya punya dapat dia berarti sama dengan min N per 2 dikali ln 2pi min setengah sigma XI dikurang theta dikuadratkan. Lanjut, saya cari turunan pertama dari fungsi log likelihood-nya. Maka saya punya dodo theta dikali min ln 2pi min setengah ini. Saya turunkan terhadap theta. Ini kan ada mengandung theta nggak? Nggak mengandung theta, yes. Maka turunannya 0. Sisa yang ini. Sekarang kita lihat sisa yang ini. Min setengah, saya tulis dulu min setengah. Ini pangkatnya 2 di atas. Saya pindah ke depan. Ini ada 2, pindah ke depan. Sigma XI dikurang theta. Pangkatnya berkurang menjadi 1. Lalu turunan dari yang di dalam sini. Karena ini adalah aturan rantai. XI dikurang theta diturunkan terhadap theta. Hasilnya adalah min 1. Oke, karena turunan dari XI 0. Turunan dari min theta adalah min 1. Sama dengan 0. Maka saya punya ini coret-coret. Hasilnya adalah min. Dikali min lagi di belakang sini. Maka dia plus. Jadi min kali plus kali min. Oke, hasilnya tandanya positif. Sigma XI dikurang theta. Sama dengan 0. Nah, sigma XI dikurang theta sama dengan 0. Saya kalikan masuk notasi sigmanya. Berarti saya punya sigma XI dikurang sigma theta. Sigma XI dikurang sigma theta itu berarti karena tetanya adalah konstanta, maka min N theta sama dengan 0. Sama kebetulan hasilnya dengan yang tadi bahwa theta topi itu hasilnya adalah sigma XI per N. Atau sama dengan X bar. Ini kebetulan hasilnya sama-sama X bar ya. Nggak semua penduga parameter itu X bar ya. Ini kebetulan saja yang kita duga selalu parameternya adalah rata-rata dan kebetulan jawabannya sama-sama X bar. Oke, kalau kita cari turunan keduanya, berarti kita bergerak dari sini ke sini, kita turunkan lagi. Maka turunannya kebetulan juga sama kayak tadi, min N. Min N itu kurang dari 0 karena N itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Maka dia menghasilkan penduga kemungkinan maksimum bagi tetanya adalah X bar. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Banyak ya contohnya sudah. Poisson. Misal, saya punya peubah acak X berdistribusi Poisson dengan sampel acaknya berukuran N, X1 sampai dengan Xn. Sampel acaknya bersifat saling bebas.
Sedangkan distribusi Poissonnya FMP-nya adalah fungsi massa peluang karena Poisson itu diskret ya. Adalah E pangkat min theta. Nah, dari mana ini? Lihat tabel sakti. Ini kayaknya ada yang kurang nih Poisson. Harusnya begini dia. Dia sampai tahingga. X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan tahingga. Coba kita lihat tabel saktinya. Poisson. Poisson beta eksponensial gamma. Mana Poisson? Binom hipergeometrik. Ah, ini dia Poisson. Coba lihat ya. Kalau perubahan acak X berdistribusi Poisson, parameternya lambda di sini, maka saya punya E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya adalah harusnya Poisson itu dari berapa ya? Dari 1 apa dari 0 ya? Kok saya lupa ya. Poisson. Dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan tahingga. Oke. Oke. Berarti kalau saya kembali ke sini, berarti kalau tadi itu di sini adalah lambda, saya pakainya adalah theta, maka saya ganti E pangkat min theta dikali theta pangkat X dibagi X faktorial, yes? Di mana X-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tahingga. Lalu step yang kedua, kita cari fungsi kemungkinan. Fungsi kemungkinannya berarti dikali-kali-kaliin. Ini kalau untuk X-nya sama dengan 1, ini kalau X-nya sama dengan 2, dan seterusnya ini kalau X-nya sampai dengan N. Kali-kali-kali-kali, maka E pangkat min theta dikali E pangkat min theta dikali E pangkat min theta sebanyak N kali, maka saya punya E pangkat min N theta. Theta pangkat X1 dikali theta pangkat X2 dikali theta pangkat dan seterusnya sampai dengan theta pangkat Xn, maka saya punyanya theta pangkatnya dijumlahkan. X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn dijumlahkan. Lalu X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial sampai dengan Xn faktorial, maka dapat saya tuliskan notasinya dalam bentuk hasil perkalian Xi faktorial. Lanjut. Dari situ berarti saya punya fungsi log likelihood-nya adalah ini. Len dari ini kalau saya tuliskan dalam bentuk seperti ini, notasinya adalah, maka len-nya adalah E pangkat min N theta dikali theta pangkat sigma XI dibagi Pi hasil perkalian dari XI faktorial. Lalu berarti saya dapat ini yang di atasnya saya gabung jadi 1 len E pangkat min N theta dikali theta pangkat sigma XI. Karena ini pembagian, maka min dari len, sifat dari logaritma ya, pembagian jadi kurang ya. Len dari Pi XI faktorial. Lalu ini karena dia perkalian, maka bisa saya pecah menjadi penjumlahan. Jadi len E pangkat min N theta ditambah len theta sigma XI dikurang len Pi XI faktorial. Kemudian berdasarkan sifat logaritma, len E pangkat min N theta itu setara dengan min N theta dikali len E-nya 1. Kemudian ini len theta pangkat sigma XI, pangkatnya boleh pindah ke depan, maka kita punya sigma XI len theta. Lalu ini tetap. Kemudian kita cari step yang berikutnya, step yang ketiga adalah cari turunan dari log likelihood-nya terhadap parameternya, yaitu theta. Min N theta diturunkan terhadap theta, hasilnya adalah min N. Kemudian sigma XI dikali len theta diturunkan terhadap theta, maka hasilnya len theta itu turunannya adalah sepertheta, maka hasilnya adalah sigma XI per theta. Ini ketika dicari turunannya, karena dia tidak mengandung parameter theta, maka turunannya adalah sama dengan 0. Oke, turunannya sama dengan 0. Maka saya bisa tuliskan ini N sama dengan sigma XI per theta. Tetanya tukar tempat, maka saya dapatnya tetanya sama dengan sigma XI per N atau sama dengan X bar. Kalau saya cari turunan keduanya saya cari dari sini, dari turunan pertamanya, maka dari turunan pertama saya tentu saja dapatnya sigma XI per theta kuadrat, tapi tandanya adalah minus.
Kalau kita substitusi bahwa tetanya sama dengan X bar, maka kita akan mendapatkan nilainya akan menjadi lebih kecil dari 0. Sehingga penduga kemungkinan maksimum bagi tetanya adalah X bar. Kebetulan X bar lagi. Nah, ini yang bukan X bar hasilnya. Oke. Terus ini adalah contoh dari eksponensial. Ada banyak contoh ya. Terus ini apa ini? Ini terapannya. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk, jadi Anda silakan baca saja. Ini banyak sekali masalahnya, contoh-contohnya dan soal-soalnya. Em, ini ini adalah kalau parameter yang tidak diketahuinya ada dua buah. Ada dua buah parameter yang tidak diketahui yaitu mu dan sigma kuadrat. Jadi untuk mencari penduga kemungkinan maksimum dari mu dan sigma kuadrat, berarti saya harus bentuk dulu ini adalah FKP-nya. Ini fungsi kepekatan peluang untuk kalau X-nya cuma 1, coba acaknya. Lalu kalau saya buat fungsi kemungkinannya L mu theta, tapi L mu sigma kuadrat, tapi sigma kuadratnya misalkan saja kita ganti dengan flux, begitu dengan psi, maka L mu psi itu adalah sama dengan ini, dengan cara yang tadi ya, dikali-kali-kali-kali dari fungsi yang ini, dikali-kali-kali, maka tentu saja saya punya 2pi theta pangkat min n per 2, eksponen, karena ini dijumlah-jumlah-jumlahkan pangkatnya, karena E pangkat dikali E pangkat dikali E pangkat, dan seterusnya, maka pangkatnya bertambah, dijumlahkan, dapatnya begini. Lalu habis itu step yang berikutnya adalah saya mencari fungsi log likelihood-nya. Maka saya dapat ini, kalau saya lenkan, berarti pangkatnya boleh pindah ke depan, dikali len 2pi. Kemudian sepertinya len 2pi-nya, ini harusnya ada theta nggak sih di sini? Len 2pi. Lalu kemudian yang ini, kalau saya lenkan, otomatis saya cuma dapat yang ujungnya saja. Yang ini. Berarti saya dapatnya seperti itu. Kemudian, silakan nanti di otak-atik ya, dicek ya benar apa enggak ini. Kemudian habis itu saya dapat kalau misalnya saya sudah punya fungsi log likelihood. Ini saya anggap sebagai persamaan bintang. Permasalahannya saya punya dua parameter yang harus diduga, yaitu mu dan juga flux. Maka saya harus mencari dulu turunan pertamanya terhadap, ini bukan terhadap theta, tapi terhadap mu, ini tipe. Jadi dicari dulu turunan pertamanya terhadap, ini tetanya nggak ada, ini bukan theta, tapi ini adalah flux ya. Ini flux nggak sih? Ini flux karena ini ragam. Ini ragam. Ini flux juga. Ini banyak yang tipe ya. Kemudian, iya, ini benar. Ini flux benar. Oke, benar. Ini kalau diturunkan terhadap si mu, ini nggak ada, nilainya 0. Ini juga kalau diturunkan terhadap mu dia 0. Ini kalau diturunkan terhadap mu, dapatnya ini. Kemudian kalau misalnya kita turunkan terhadap parameter berikutnya, yaitu terhadap flux, ini bukan theta, tapi flux. Berarti ini 0. Kalau ini dapat diturunkan terhadap theta, maka kita dapatnya seperflux, seperpesi dikali n per 2, tandanya minus. Ya kan? Kita dapatnya minus dari 2 pesi. Terus yang ini kalau kita turunkan terhadap pesi, maka hasilnya jadi positif. Kalau minus kali minus jadinya plus. Kita dapatnya ini. Oke. Nah, nanti dari situ kita akan dapat dua buah persamaan. Persamaan ini kita buat persamaan yang pertama ini nanti sama dengan 0.
Nanti kita akan dapatkan persamaannya dalam bentuk sebagai berikut ini. Kemudian nanti kita akan mendapatkan kalau kita selesaikan bahwa penduga kemungkinan maksimum dari mu itu adalah X bar. X barnya mestinya X besar. Dan penduga kemungkinan maksimum dari psi, di mana psi itu adalah sigma kuadrat, adalah sama dengan ini. Oke, ini Anda coba-coba ya. Dicoba latihan di rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Harus banyak latihan ya. Pusing ya? Makanya saya mintanya luring. Luring lebih enak. Ada yang mau ditanyakan? Nazwa? Izin Fauzan? bertanya, Bu. Boleh, Fikri. Kalau tadi ada dua persamaan, berarti kedua persamaannya sama dengan 0 atau salah satu aja, Ibu? Iya, dua-duanya sama dengan 0. Nanti dicari dulu persamaan yang pertama, dapat penduga mu. Nanti penduga mu itu kita masukkan untuk menyelesaikan persamaan yang kedua, yang untuk pesinya. Oke? Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Yang lain? Vira, Fakih? Ibu mau nanya, Bu. Boleh. Untuk tugas yang 5 soal, apakah wajib di buku tulis atau boleh di Apa? yang tugas 5 soal yang setelah Zoom wajib di buku tulis atau boleh Iya, digital? wajib ditulis. Ditulis. Boleh di buku tulis atau di buku Di buku digital? tulis, boleh. Harusnya di buku tulis memang. Nanti kan tinggal di foto, nanti masukin ke dalam Google Drive. Oke? Oke kah? Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Salman? Oh, Ibu mau nanya, Bu. Cukup, Bu. Cukup? Mau nanya, Bu. Buat pertemuan berikutnya berarti besok jam 1 ya, Bu? Iya. Bolehkah begitu? Kamis itu kita kan jam 1 ya. Nah, Ibu itu kebetulan, tapi suratnya belum sampai di tangan Ibu. Ada kegiatan kementerian lagi, tapi suratnya belum sampai di tangan. Tapi tadi sudah ditelepon. Kemarin Ibu sudah ditelepon. Mereka make sure untuk dikunci di tanggal 3 dan 4. Keberatankah kalian kalau kuliahnya besok, Rabu? Enggak, Bu. Aman, Bu. Kenapa? Aman, Bu. Aman. Daring, luring? Daring aja, Bu. Soalnya luring takut nggak dapet ruangan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Daring juga nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Ilham, ada yang mau ditanyakan, Ham? Belum ada, Ibu. Cukup paham. Hilman, backgroundmu apa tuh, Hilman? Cukup, Ibu. Mau jajarin sekelas, Bu. Apa? Backgroundmu itu KFC ya? Parah nih, Hilman nih. Nggak diboykot. Boykot aja sampai tutup. Suruh orangnya bisnis yang lain. Suruh yang bekerjanya cari tempat kerja yang lain. Save Palestine, save Gaza ya. Boykot Hilman. Oh, kalau begini berarti Hilman yang diboykot. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kick Hilman, siapa tuh? Dimas kejam amat. Wah, ini pembulian ini, masuk pembulian ini. Ada yang mau ditanyakan, guys? Cukup? Banyak ya tadi contohnya ya. Jadi kelebihannya MLE tadi apa? Menghasilkan penduga yang bersifat
Tidak bias. Tak bias. Tapi kalau kelemahannya apa? Puyeng ya nurunin analitiknya ya. Mana lebih enak dengan momen? Momen, iya, momen lebih enak. Tapi momen seringkali menghasilkan penduga yang sifatnya bias. Nah, yang jadi repot lagi, momen kalau misalnya ternyata momen populasi 1 tidak mengandung parameter. Momen populasi 2 harus dicari. Terus kalau momen populasi 2-nya nggak ketemu juga, nggak ada parameternya, cari lagi momen 3, ya kan? Lumayan ya. Integral-integralinya kalau distribusinya lumayan jelimet kan lumayan juga kan mengintegralkan, ya kan? Nah, itu kekurangannya momen. Oke, Ryan? Ada mau ditanya nggak, Yan? Enggak, Bu. Namamu keren amat, Ryan. Oke. Baik, kalau nggak ada azan juga, kita akhiri dulu pembelajarannya secara daring. Silakan dilanjutkan dengan apa namanya? Nanti saya kasih soal. Kita lanjutkan via WA. Nanti 5 orang pertama yang mengirimkan, silahkan. Terus sisanya mengomentari. Kalau Anda merasa jawabannya, misalnya Ryan nih ngirim, tapi jangan dalam bentuk PDF ya, tapi dalam bentuk foto saja. Nanti kalau misalnya ada menurut misalnya Salma nggak sesuai jawabannya dengan yang dikerjakan oleh Ryan, boleh dia langsung kirim juga punya dia sambil dia komentar bahwa jawaban yang Ryan menurut dia keliru, jawabannya yang paling benar. Nanti habis itu kita lakukan yang lain harus memberikan itunya apa tanggapannya. Oke, saya menilai keaktifan di sana dan bagi 5 mahasiswa yang benar dan tercepat itu akan mendapatkan nilai bonus dan langsung dicatat oleh PJ di form 0506. Clear sampai situ? Clear ya? Oke. Jadi pembelajarannya secara sinkronus kita selesaikan, dilanjutkan dengan pembelajaran secara asinkronus melalui WhatsApp group. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan. Ibu izin live. Terima kasih banyak atas pembelajaran yang aktif di siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nanti Ibu kirim ke grup. Oke? Kasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu.